wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa rasulullah nabiyya ba'd. Hadirin jamaah Zumiyah pengajian KBPI rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang tetap istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Bapak Dokter Muhammad Nasir, MM. Beliau sebagai narsum pada pagi ini. Uh, ini kepakaran beliau di bidang, di sini tertulis Kolbu Base Karakter Scientist sekaligus doktor ya. Mungkin doktornya juga di bidang yang sama. Kemudian Multi Karakter Specialist, Founder of the Inner Restoration Program. Wah, ini tema tentang kalimat tauhid dan sistem ilahiyah di dalam tubuh yang menjadikan manusia sehat sepanjang waktu. Karena Yuda, rahimakumullah, eh, pada pengajian ini, alhamdulillah sudah masuk ke 217. Ya, dan pengajian ini adalah kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bahwa pengajian ini adalah terselenggara menginfakkan infak terbaiknya pada Jumat Berkah pada pagi ini melalui rekening Lajisku KBPI. Terus selanjutnya kepada Bapak Dok, waktu biasanya kita sampai jam 7, pemaparan eh, jam 6.45 ya. Jadi sekitar 30-an atau 40 menit baru kemudian tanya jawab. Dr. Muhammad Nasir. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awalina wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Saudara-saudara saya setelah pertengahan kuliah itu sudah meninggalkan PII dan baru kembali lagi satu meeting dengan saya di PW Jawa Tengah sama Mas Ikhwan ya, Dokter Ikhwan itu satu meeting ya. Dan konsep saya mohon maaf ya buat sesepuh yang lebih tua dari saya, yang lebih pakar ya, kalau materi saya kurang. Saya mempelajari konsep ilahiyah itu sebenarnya terpancing pada saat saya SMP ya. Saat SMP itu saya melihat persoalan umat Islamnya itu ada pada akhlak gitu. Jadi karena waktu itu di Jawa Timur itu saya saat SMP itu sering sekali ya gontok-gontokan antara NU, Muhammadiyah, PI. Pikir bahwa di akhlak itulah kita bisa bermain nyaman dan terbukti kebaikan kita. Kalau kita bisa jadi tidak terbukti di dalam aplikasi kita, tapi kalau akhlak langsung terbukti. Oh iya benar, tidak ada yang membantah antara NU dan Muhammadiyah. Lalu yang kedua, pada saat saya masuk di kedokteran pada semester pertama, karena di situ di ilmu fisiologi itu di Guyton atau Ganong dan lain sebagainya itu disebutkan bahwa 98% itu penyakit itu idiopatik. Ya, idiopatik itu artinya apa? Tidak diketahui penyebabnya. Kalau sudah sakit A ini bisa berakibat ini, bisa berakibat itu dan lain sebagainya. Itu yang saat itu juga saya betul-betul berpikir, kalau saya seorang dokter tidak tahu penyebabnya, lalu apa yang saya kerjakan? Itulah saya bergulat dengan dunia dunia apa ya, non medis ya, otomatis, tapi dengan filter medis. Ya, karena saya sebagai seorang medis. Jadi pengobatan apapun yang dikatakan nilai medis, nilai agama, ya, karena saya sebagai orang agama. Kalau nggak sesuai dengan literatur medis, tidak akan saya terima. Dan kalau itu tidak sesuai dengan literatur, ya awalannya. Lalu di situ saya melihat bahwa ada satu peluang yang saya sebenarnya gemes banget buat ilmuwan seluruh dunia ya, bukan Indonesia aja, seluruh dunia, disampaikan oleh Rasulullah. Ya, kalau hadisnya saya yakin kita semua banyak yang apal ya. Jadi salah satu bunyinya itu kita buat sederhana aja ya. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging ya. Kalau daging itu baik, maka jasad. Di situ jelas kalimatnya itu jasad ya. Jasad itu menjadi baik, maka jasad itu adalah buruk. Sahabat bertanya, apa segumpal daging itu? Yakni kolbu. Nah, itu adalah sesuatu konsep tahu ya, tapi tidak pernah mau mempelajari. Jadi dipikir
orang gangguan kolbu itu cuman hasut, dengki dan lain sebagainya. Bukan, ya, bukan. Di dalam berbicara menggerakkan otak itu tidak pernah dibahas oleh ulama dulu. Sekali lagi, tidak pernah dibahas oleh ulama dulu. Termasuk mereka hanya berbicara kolbu itu adalah ya seperti yang banyak diketahui penyakitnya hasut, dengki dan lain sebagainya. Satu sisi di muka bumi ini baik itu benda hidup dan Allah tidak pernah mengatakan benda mati, ya. Allah mengatakan semua yang aku ciptakan di muka bumi ini bersujud kepadaku dengan maksud tujuan tertentu. Ya, ini yang luput daripada penelitian orang-orang dulu. Ya mungkin Imam Ghazali bukan ya, sehingga tidak berpikir kepada aspek tubuh kita. Ya, rambut punya makna sendiri, batuk punya makna sendiri, mata, alis, hidung, mulut ini punya makna sendiri, ya. Dan ini punya karakteristik sendiri. Jadi kalau saya misalkan ada orang perot misalkan gangguan fasialis misalkan, ya itu akan memberikan ciri khas bahwa yang diinginkan oleh saraf fasialis itu pada orang tersebut itu pribadi yang seperti apa? Ya, kembali lagi bahwa setiap organ tubuh ini yang ada di jari ini beda dengan yang di punggung. Yang di punggung beda dengan yang di jari manis. Dan ini semuanya mempunyai karakter. Makanya saya menyebutkan, saya banyak dakwah di TikTok ya. Nanti kalau mau mendengarkan ya di TikTok, nah, di situ saya menyatakan bahwa teori saya tentang masalah konsep ilahiyah ini adalah mengembalikan apa yang pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat untuk menunjukkan kalau Quran itu adalah sifat. Ya. Kalau Quran itu adalah sifat. Dan dunia medis di zaman Rasulullah itu sangat lemah. Karena apa? Orang yang paling sempurna dalam mengaplikasikan Al-Quran itu adalah zaman Rasulullah dan sahabat. Maka di situ banyak sekali para rasul ya, Rasulullah sendiri dan para sahabatnya itu menjadi orang yang sehat. Nggak perlu minum A, B, C, ya. Makanya saya katakan orang sehat tanpa memasukkan apa-apa itulah yang keren, ya. Karena ia memahami konsep Allah di dalam dirinya dan diaplikasikan di dalam kehidupannya. Lalu apa hubungannya dengan kalimat tauhid? Banyak sekali. Ya, sebenarnya sumber dari persoalan dunia ini ya karena kalimat tauhid. Kalau misalkan semua orang itu memahami kalimat la ilaha illallah, la-nya itu menolak, ilallahnya itu menerima, ya selesai semua. Ya, kalau saya menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu semua perwujudan diri ya dalam kehidupan itu yang selain Allah, ya itu berarti sudah mencoreng nilai la ilaha illallah. Yang paling kuat apa? Nafsu kita. Ya, kira-kira kalau kita tanya sampai setua ini kita masih emosi apa enggak kita? Itu sederhana aja, ya. Padahal orang tua kita menasihati kita tuh sejak kecil loh ya. Ya. Misalkan Sir, jangan marah, ya. Jadi orang yang sabar. Kiai kita, guru kita. Pertanyaannya sampai saat ini kita sudah sabar atau belum? Ini paling gampang nih. Nah, kalau yang didahulukan diri kita itu kan berarti konsep la ilaha illallahnya kan bubar gitu. Ya. Harusnya kita berfondasi ilallah ya. Ini berfondasi kepada nafsi-nafsi.
Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu akan menjadikan manusia itu fokus kepada aturan Allah. Dan orang yang menghidupkan kolbu itu harus memenuhi dua syarat. Ya, orang yang bisa menghidupkan kolbu itu harus memenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Pertama, sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Sesuai dengan hadis. Jika Quran dan hadis dilakukan, kolbu menjadi hidup. Kolbu menjadi hidup, maka kolbu ini akan membimbing otak kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, ini yang harus difahami, ya. Teori lama tidak pernah bisa menjelaskan ini. Ya. Saya banyak berdiskusi dengan orang-orang tasawuf, dia bingung carpe diem. Ya. Kolbu itu yang hidup bisa membimbing otak kita. Dan otak itu ada dua program. Program ilahiyah dan program sunatullah. Nah, program sunatullah ini kita anggap program medis, ya. Pada saat kolbu itu membimbing otak kita, maka konsumsi power, energi yang bersifat sunatullah ini menjadi turun. Sedikit sekali yang dibutuhkan untuk menggerakkan apa? Sistem tubuh kita. Ya. Jadi orang yang kolbunya hidup itu powernya itu masih banyak. Orang yang kolbunya hidup itu biasanya lebih seger, lebih awet nom, ya. Rezekine akeh, imane yo ya bagus, ya. Tapi kalau orang hidupnya tanpa kolbu, waduh, dia banyak dia banyak menggerakkan otak tanpa kolbu. Makanya dia mengeras, ya, memaksakan powernya itu untuk digunakan. Itulah yang menyebabkan orang itu sakit. Satu contoh gini, satu contoh ya. Kita hidup itu dikasih kapasitas sama Allah 100%. Anggap aja kayak baterai 100%. Karena kita tidak menggunakan kolbu kita, maka yang 100 itu harusnya umur 80 mati, ya. Ini bisa aja, ya, pada saat dia itu umur 30 sudah separuh lebih digunakan. Ya, sekali lagi sudah separuh lebih digunakan. Pada saat Allah menentukan kalau 70% digunakan, berarti orang itu ada tanda-tanda sakit. Karena dia tidak tahu, maka ia terus memforsir dirinya. Hidup tanpa bimbingan kolbu. Hidup tanpa kalimat tauhid. Maka pada saat masuk di 70%, maka dia mulai ada keluhan-keluhan. Keluhan, sakit, keluhan, sakit, sampai meninggal. Tapi kalau orang menggunakan kolbu, kolbunya itu akan membimbing otak. Yang 100% itu sedikit sekali digunakan. Sedikit sekali digunakan. Mungkin pada saat dia tadi umur 30 tahun, mungkin baru 5%. Karena apa? Dia disuplai oleh potensi dari kolbu. Nah, kalau saya memang menarik. Saya mencoba menjalani hidup ini dengan nawa itu bagaimana saya membuktikan Allah di dalam kehidupan saya. Ya, tujuan saya itu. Kalau saya kepingin jadi hanya dokter aja percuma, ya. Saya ingin menunjukkan bahwa Allah itu ada. Semakin Allah diyakini dalam kehidupan kita, maka kita semakin teratur hidupnya. Dan Allah pun lebih teratur memberikan kebaikan terhadap kita. Enak bener. Ya kalau saya seneng, ya. Ya walaupun saya mungkin sama teman-teman dokter itu dianggap aneh, ya. Tapi saya bisa buktikan. Buktikannya apa?
Jadi kalau di tempat saya itu saya jarang punya pasien ya batuk, diare kayak gitu-gitu itu nggak ada ya. Jadi pasien saya itu gagal jantung, gagal ginjal, gila ya. Nah, saya bisa membuktikan sama teman-teman saya, kalau memang kamu nggak percaya, ayo kita adu ya. Cara mengadunya seorang dokter itu adalah apa? Cepet-cepetan waras. Ya, cepet-cepetan waras. Yang kedua apa? Waras sembuh tanpa tergantung obat. Di sini saya akan membuktikan pada masyarakat dunia bahwa obat itu kalau kita tidak mau bermain obat, maka kita harus memahami karakter. Obat itu sama dengan karakter. Ya, sekali lagi, obat itu sama dengan karakter. Ya, kalau apa ya? Sesuatu yang paling jujur di dunia itu adalah apa? Warning tubuh kita. Ya. Yang dinyalakan Allah lewat tubuh ini itulah warning ya, isyarat yang terbaik menurut saya ya, dengan saya mempelajari kolbu ini. Dengan kolbu tidak ada yang susah. Dengan kolbu tidak ada yang sulit. Dengan kolbu kita menjadi sehat. Dengan kolbu kita tidak perlu obat. Nah, ya, jadi sekali lagi bahwa saya memang lagi berusaha untuk dua hal di dunia ini. Pertama, mensosialisasikan konsep ilahiyah di masyarakat dunia, terutama Islam, bahwa kita jangan ikut-ikutan lah dengan teori medis. Kita harus ke medis. Sekali lagi, kita kalau sakit harus ke medis. Namun, pada saat sudah ditangani misalkan medis, kita mulai ya belajar untuk memahami kenapa Allah kok mengizinkan saya ini sakit seperti ini. Dan itu harus dipelajari dan itu selalu berkaitan dengan karakter. Nggak ada nggak berkaitan dengan karakter. Kalau orang mengatakan misalkan, oh enggak dok, orangnya enggak seperti ini. Kalau ada bilang ayo, oh iya. Asia pura-pura. Dokter, bentar ya, bentar. Tadi sayangan konaina. Iya. Jadi kalau menurut saya ya, jadi saya ada dua hal, yaitu tadi untuk berdakwah di masyarakat dunia. Pertama, menjelaskan konsep ilahiyah, konsep yang Allah sudah tanam di dalam tubuh kita, dan ciri khas Allah itu satu. Allah itu tidak ingin hambanya terikat dengan selain Allah. Makanya di sini kita diberikan sebuah fasilitas untuk memahaminya dan bisa menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, saya mempunyai konsep bahwa kecerdasan di dunia ini ada tiga. EQ, emosional, spiritual. Saya mengatakan pada profesor-profesor saya bahwa masyarakat Islam itu belum terwakili dengan tiga karakter ini. Sekali lagi, kalau di sini ada profesor, dokter, monggo ya, kalau mau disikapi. Saya katakan di sini tidak ada yang mewakili Islam. Konsep spiritual ini diterangkan oleh Zohar, Gottman, dan lain sebagainya. Dan ini yang kalian atau kita harus pahami adalah apa? Ini orang Kristen. Ya. Ini orang Kristen. Dia hanya literasi. Ya, pengamatannya itu literasi. Dan ada satu, kalau kita baca di dalam Al-Quran maupun hadis, kecerdasan orang takwa itu terletak pada kolbunya. Ini yang mau saya terangkan di masyarakat dunia ini. Kalau kita menggunakan konsep spiritual, akibatnya apa? Ada loh Pak, akibatnya Bu. Kita menjadi manusia yang tidak ada bedanya atau sedikit bedanya dengan orang
non-muslim. Contoh yang paling gampang ya. Kalau masyarakat umum ya non-muslim itu kaya, umumnya dinikmati sendiri apa enggak sama keluarganya? Umumnya dinikmati. Sekarang kalau orang muslim kaya gimana? Dinikmati dirinya sama keluarganya atau dinikmati orang lain? Sama. Kita di mall misalkan. Ya, kita masuk di mall. Antara orang muslim sama non muslim bedanya apa? Ya podo pecicilane ya, lihat kanan kiri ya, kepin beli ini, kepin beli itu. Enggak ada bedanya. Tapi kalau orang mempunyai kecerdasan kolbu, pasti ada bedanya. Karena di kolbu itu ada Allah. Karena di kolbu itu ada Asmaul Husna. Karena di kolbu itu ada Al-Quran. Jadi tidak akan sama. Itu yang saya sampaikan kepada profesor-profesor saya di dalam menanggapi keinginan saya untuk mensosialisasikan kecerdasan kolbu. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kecerdasan kolbu ini sesuatu yang kelihatannya sering diremehkan orang. Tapi saya yakin orang itu nggak banyak tahu tentang kolbu. Ya, tidak banyak tahu ya. Tentang cara kerja kolbu, kolbu bagaimana hubungannya dengan otak, lalu otak bagaimana dengan tubuh, ya. Kenapa kok saya sakit diabetes? Kenapa kok saya sakit glukoma? Kenapa kok saya sakit liver? Kenapa jantung saya bengkak? Kenapa klep jantung saya itu menjadi bocor, ya? Itu tidak pernah banyak diketahui orang. Sekali lagi, konsep ilahiyah itu adalah konsep yang Allah berikan agar manusia itu hanya tergantung dengan Allah, bukan manusia. Manusia ini hanya perantara. Gimana Pak Moderator? Kalau gitu dulu, ya. Pemantik diskusi, ya, baik. Oke, masih banyak pertanyaan nih. Tapi Kalau bisa saya jawab ya Pak. saya berikan tuh kan, udah banyak yang nanya. Nanti biar asik ya, Mas Nasir. Oh ya, monggo monggo Mas. Nah, kita kasih respon dulu teman-teman ya. Nah, ini kelihatannya banyak. Eh, Coba raise hand. Aduh, Mas Cahanip, Cahanip. Cahanip Oh, dulu. Nanti siapa anu yang raise hand aja ya. Yang iya, raise hand aja saya bisa lihat. Oke, Cahanip. Oke, Cak. Oh, ada dua yang Cak Hanif oh, ada dua. Surabaya. Ya, Oh ini itu, Jawa Timuran semua nih, Mas. iya Cahanip sama teman Mbak Pipin ini. seperjuangan tuh. Cahanip sama Mbak Pipin ini Jawa Timuran semua. Ayo, Iya kalau ayo Sidoarjo kan Cahanip. Habis itu Mbak satu Pipin. grup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Cak, silakan. Wabarakatuh. Iya, eh, Oh bocah. Hanif. Cak, ayo Cak. Di mute. Ke mute itu. ada yang nge-mute, bukan saya. Oh, enggak. Oh ya, langsung langsung. Ini dari host kayaknya. Ayo, lanjut. Bosnya tantem ntar itu ntar. Hahaha. Itu dulu waktu Kok kenapa mute ya? Oh boleh. Ke mute sendiri atau gimana? Nggak ada yang mute loh. Maul? halo, Ya, Katanya belum bayar itu. Enggak ada yang mute Kang. Belum bayar. Itu termute sendiri Kang. Termute Enggak, enggak, belum enggak. oh ya bayar wes, itu. ya wes aku bicara terus wes. Ya udah. Eh itu sampean kan dulu ini masuk di dunia herbal, masih inget ya? Iya. Nah kemudian bagaimana itu dulu latar belakang dari dokter medis, itu kan, kemudian ke herbal, kemudian sekarang ke hati, gitu kan? Nah, Maksud saya bagaimana ini
perubahan proses ini sehingga ketertarikan ini itu menuju ke sana. Itu dulu deh, makasih. Baik. Waalaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ntar ya, Jawab dikumpulin apa, dulu. Bu? Mas Nasir, kumpulin dulu. Apa? Dikumpulin dulu Oh pertanyaan. iya, monggo, saya catat ini. Ayo Mbak Vivin. Ya, Assalamualaikum dok. Luar biasa Waalaikumsalam. nih. Ah, memang berkaitan dengan kolbu itu sudah banyak yang kemudian tertarik ya. Tapi dari sisi medis dok, semuanya pengobatan itu kan proses pembuktian bahwa itu adalah hasil dari sebuah atau cure daripada misalnya B atau misalnya katakanlah lebih karena dari kolbu itu kan pembuktiannya panjang dan pasti rumit ya. Saya ingin bisa dijelaskan secara gamblang kayak gitu, dok. Bagaimana misalnya katakanlah dengan satu kasus yang paling banyak dengan diabetes kayak gitu. Bagaimana sih kolbun itu bisa cure atau bisa proses ada penyembuhan karena orang melihatnya adalah tadi benar yang dokter sampaikan hasilnya atau endingnya bahwa dia sembuh dia sehat kayak gitu tapi dari sisi membuktikan bahwa itu adalah pengaruh kolbu itu bagaimana dok? Makasih dok luar biasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Jawa Timur wabarakatuh. juga dok. Oke, monggo. Bukan Jawa Timur, Dok. Madura. Madura. Ya, Pak SKJ, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pernah ke Jawa Timur, Dok. Oh iya. Ya, Iya. dalam hadis qudsi kan Allah menyatakan bahwa aku tergantung pada dugaan hambaku. Ya. Nah, ini kaitannya dengan perilaku kita menata hati ini agar bisa berpengaruh kepada perilaku hidup sehat, ya, hidup bahagia dan juga hidup nyaman. Ya, ini bagaimana cara menata hati agar konsisten berpegang pada tauhid, ya, sehingga mempengaruhi perilaku kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tanggal 7 live-nya jam berapa itu, Dok? TikTok. Di TikTok nanti saya kirim alamat ya. Ya, Ya, jam masukin 7 aja. tanggal Ada 7 link. kan? Iya, jam 7, Ya, Pak. jam Ya. 7 tanggal 7 ya. Iya. Ya, terima kasih. Saya ini suka monitor, Dok. Oh. Oh, sudah ikuti ya, Pak ya. Nggih, monggo. Makasih, Dok. Yuk. Oke, Mas Nasir, udah 3 aja dulu. Nanti yang raise hand sisanya setelah Mas Nasir respon. Iya. Pertama Cak Kanip ya. Itu teman seperjuangan di Sidoarjo itu. Jadi itu Mas Hanif. Jadi pada saat saya tadi katakan semester 1 itu saya melihat di dalam teori medis 98 penyakit itu tidak diketahui sumbernya, maka saya sering mendatangi setiap pengobatan yang dinyatakan sembuh oleh pasiennya. Saya datangi, ya. Begitu saya evaluasi, banyak kliniknya nggak saya ambil, ya. Pokoknya koreksinya 2, medis sama agama. Dan itu berjalan terus sampai akhirnya saya dilalah dulu di pertengahan kuliah itu saya gagal ya. Artinya keluarga saya itu terbelit utang sehingga tidak bisa membiayai saya sama sekali. Uang jajan, uang kuliah, uang kos, ya. Akhirnya saya berpikir praktis, saya pasti ketinggalan lulusnya. Nah, pada saat saya berpikir perkiraan saya lulus itu tahun berapa? Saya mencoba memperkirakan, memplanning hidup saya. Pada saat saya memplanning hidup saya di situ menemukan tahun saya di mana lulus itu yang diharapkan masyarakat dunia itu adalah solusi sehat dengan cara herbal. Nah, akhirnya saya belajar herbal. Saya belum lulus itu sudah belajar herbal. Ada 9 negara yang saya pelajari herbalnya, ya.
Jadi, dan saya sebelum lulus itu sudah seringkali ke Jakarta untuk menangani kasus-kasus kritis yang ada di rumah sakit. Jadi saya ini laki-laki panggilan ya. Jadi saya dipanggil di Jakarta, dapat tiket pesawat, dapat hotel dan lain sebagainya, hanya untuk ngurusi pasien-pasien emergensi. Jadi saya hidup awal itu tidak dengan penyakit sederhana, tapi langsung emergensi. Nah, karena apa? Ya saya mempelajari 9 negara ya. Dari 9 negara herbalnya itu seperti apa. Dan itu saya pelajari. Ternyata herbal itu masih kalah canggih ya dengan konsep ilahiyah. Makanya di situ saya bernawa itu untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi saya niatkan untuk berdakwah, untuk membuktikan Allah itu ada dalam kehidupan, Allah itu real dalam kehidupan, Allah itu nyata, dan apa yang dijanjikan oleh Allah itu betul-betul nyata diberikan. Dan itu sudah saya rasakan. Itu Janib antara medis, herbal, ilahiyah ya. Semoga bisa puas dulu. Lalu yang kedua tentang pembuktian. Sekarang itu memang ada 2 dasar, Bu. Jadi dasarnya riset dulu ya. Terus ada bukti, yang kedua bukti dibuat riset. Ya. Kalau saya, karena saya ini niatnya dakwah, saya nggak peduli dengan data ya, tapi saya selalu mengatakan kalau pasien datang ke saya, sekali lagi ke tempat praktek saya, ingin dibuktikan konsep ilahiyah terhadap penyakitnya, ya, saya berani. Sampai kapanpun saya berani membuktikan konsep ilahiyah itu benar dan nyata. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya eksis. Ya Bu ya. Nah, tapi kalau orang datang ke saya untuk membuktikan kepinterannya Nasir, saya nggak siap. Karena saya orang bodoh. Ya, sekali lagi, saya orangnya bodoh. Ya. Tapi kalau untuk membuktikan Allah, saya siap. Dan di sini banyak sekali, Bu, kasus kanker, kasus apa yang nggak bisa tidur berbulan-bulan, yang nggak bisa makan, yang nggak bisa ini itu, orang gila, telanjang loh ya. Itu juga bisa kembali normal tanpa tergantung obat. Ya, kalau saya pembuktiannya seperti itu, Bu. Karena kalau saya bekerja sama dengan rumah sakit, nggak ada yang percaya, Bu. Kecuali saya sendiri punya rumah sakit, ya, neliti dewe, terus buat instrumen sendiri, pembuktiannya sendiri, itu bisa. Ya, siapa yang mau peduli, Bu, di masyarakat dunia ini tentang konsep kolbu ya, untuk dibuktikan ya. Karena ini dianggap tidak rasional. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga tentang prasangka ya di dalam hadis qudsi itu. Jadi prasangka itu memang sesuatu yang bagus, Pak, dan itu selalu diharapkan oleh Allah agar kita selalu dapat rahmatnya Allah. Dan untuk konsistensi diri kita dalam kehidupan itu kembali lagi, Pak, sejauh mana hidup kita itu, Pak. Kita itu yang kita cari apa? Itu yang mempengaruhi. Kalau yang kita cari itu memang Allah, ya kemanapun juga kita akan ingat sama Allah. Contoh misalkan, saya enak-enak ya jawabi pasien. Wih, 1 jam ya Allah, saya meninggalkan engkau. Wah, bahasa saya gitu biasanya, Pak. Sudah 1 jam ya Allah. Saya cepat-cepat kembali kepada topik kehidupan saya. Topik kehidupan saya adalah apa? Ya mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari konsep ya ilahiyah tadi, hubungan kolbu, otak sama tubuh, ya, kecerdasan kolbu, itu kehidupan saya. Jadi, dan apa yang saya bangun, yang saya dapatkan sekarang ini, ingat Pak, 90% itu adalah dari doa saya, Pak.
Sekali lagi, 90%, Pak. Saya sampai minta sama Allah, ya Allah berilah aku pekerjaan yang dimana saya itu hanya di meja aja. Ya, di meja aja. Dekat dengan masjid, dekat dengan istri, dekat dengan anak. Dituruti, Pak. Ya. Minta uang berapa dituruti, Pak, sama Allah, Pak. Ya. Jadi doa itu sesuatu yang memang untuk membangun masa depan kita. Ya, makanya kalau saya melihat pengajian-pengajian yang ada itu pengajian dongeng, Pak, ya. Jadi saya tuh kepinginnya para ustadz-ustadz itu memberikan konsep masa depan. Karena apa? Umat Islam ini butuh iman yang kuat, ekonomi kuat, agar apa? Visi hidupnya itu juga kuat. Kalau kita didongengi tok misalkan, saya misalkan, atau Cak Kanip wis yang senior, punya jamaah 10.000. Coba Bapak cek orang-orang jamaahnya itu. Adakah perubahan di dalam kehidupan keluarganya? Bagaimana sambutan suami terhadap pekerjaan istrinya yang seringkali mendengarkan pengajian? Ada nggak perubahannya? Lah ini nggak ada perubahannya kan gue apa? Itu kan gitu. Apalagi sampai keluar kota, nyewa bis dan lain sebagainya. Dan di sini ustadznya sendiri tidak screening di dalam manajemen. Dari 10.000 itu berapa persen yang menjadi andalan untuk agen perubahan sosial? Wah, ini wong PII ini ya. Ya, berapa persen dari 10.000 itu bisa menjadi agen perubahan sosial? Kalau Islam itu tidak terjadi perubahan sosial, itu maknanya turun kita. Kualitas kita menjadi turun. Orang Islam, Allah hadir ini untuk menjadi solusi. Rasulullah hadir untuk memberi solusi. Quran hadir untuk memberi solusi. Dan umat Islam lahir, umat Islam hidup, umat Islam ya saat ini ada harus memberi solusi. Ya, itu harusnya seperti itu. Kira-kira cukup nggak, Pak? Gue nak terus-terusan nanti nggak Cukup. habis. Ada 3 lagi tadi. Mana yang Raisen? Kok nggak muncul ya? Tadi siapa ya? Ketiga nih Pak Haris, Pak ya, Haris. Medi. Nah, 3 yang ini, yang apa? Boleh saya kan? Sebentar, Pak Haris, silakan. Habis itu Bu Yayamin sama Pak Medi, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dokter, ya benar sekali. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, dokter. Yang pertama, ya kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit nih di Magelang. Ya, Oh, Magelang. ya. Yang pertama, saya pernah dapat cerita dari teman ya. Jadi kalau kita merujuk pada di Al-Baqarah juz 1 saya lupa ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin ya. Jadi minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat, kemudian bahwa itu semua berat kecuali bagi orang yang khusyuk ya. Nah, terkait dengan penyakit, saya mempercayai ada 2 kemungkinan ya. Penyakit itu ada yang medis dan non medis ya. Kalau penyakit yang medis seperti penyakit kronis ya, yang naun dan sebagainya ya, katakanlah bisa cek. Ya, yang pertama cek sholatnya beres atau enggak, gitu ya. Kalau sholatnya enggak beres berarti cara berobatnya adalah dengan sholat, gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat penyakit menaun tetapi masih belum sembuh juga, sholatnya ada bagus ya, barangkali itu mungkin adalah suatu ujian untuk mengurangi dosa-dosanya. Itu kan konsepnya begitu. Nah, mungkin ini juga tidak berlaku untuk para nabi ya, para nabi, Nabi Ayub dan sebagainya, di mana Nabi Ayub kemungkinan diuji karena untuk pengujian tauhidnya. Itu terkait dengan penyakit medis, dokter ya. Kaitannya dengan sholat dan kolbu, saya yakin ini ada hubungannya gitu. Kemudian yang kedua, dokter, saya pernah dapat ini, ada pasien, kemudian ibunya teman saya sudah opnam, sudah tes lab, cek ronsen dan sebagainya ya, semuanya bagus ya.
tensinya juga bagus, semuanya bagus, opnam dia. Sudah ditangani oleh dokter saraf dan sebagainya. Kemudian suatu ketika saya diminta untuk datang ke rumahnya ya, istilahnya bahasanya dia sudah berusaha datangkan tim ruqyah dari Jogja, belum juga sembuh. Kemudian waktu itu saya diminta datang ke rumahnya dan sebagainya, dan ternyata ya eh, sebelum ke konsep apa namanya ke kemapanan tauhid atau kemapanan dalam beribadah secara rutin ya, orang-orang dulu ini kan istilahnya ya istilahnya klenik ya, mencari kekuatan untuk bisa agar bisa bekerja membanding tulang, dengan cara mungkin klinik itu tadi gitu ya, akhirnya agak sangat sulit sekali dokter ya untuk itu. Saya sudah kasih beberapa opsi-opsi ketika dengan rukyah mandiri, tetapi tetap tidak bisa berhasil karena memang dirinya belum bisa melepas itu gitu. Ini gimana solusinya dokter? Kan kita mau mengajak ke sholat, ke kolbu, tetapi karena kebutuhan ekonomi, sosial dan sebagainya, mereka masih bertahan pada ya mungkin dokter bilangnya klinik gitu ya. Itu aja dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yamin, ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ingin curhat sebentar nih. Ini 2 minggu ini saya kena bel palsi. Oh Jadi sebelah ya, kiri ini saya ini sempat lumpuh gitu ya, sehingga sulit berbicara, ya sulit menelan segala macam ya. Alhamdulillah selama 2 minggu ini saya ke dokter saraf sama terapi akupressure gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dari dokter gitu ya. Kalau dari dokter itu kan penyebab ikatan radang dari gigi karena saya dicabut gitu nggak sempurna, sehingga penyempitan dari urat 7 itu, saraf 7 katanya gitu ya. Ya, sehingga sebelahnya ini ya lumpuh gitu ya. Nah, saya ingin minta ya analisa dan juga cara ngobatnya gimana gitu. Alhamdulillah kalau sekarang udah bisa berbicara gitu, udah bisa beraktivitas seperti semula gitu. Jadi gitu aja dok gitu. Jadi penyebab Sekalian resepnya. dan pengobatan bel palsi gitu ya menurut konsep ilahiyah atau ya kolbu tadi. Gitu. iya Pak, makasih Pak. Ya, Ustadz Medi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Ustadz Medi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, Quran katakan fal yang zuri insan min ta'am. Perhatikanlah masalah makananmu, kata Allah kan. Dari makanan inilah akan banyak terjadi penyakit-penyakit. Kedua, dalam tubuh manusia sendiri Allah sudah berikan sinyal-sinyal atau tubuh sendiri bisa memperbaiki penyakit-penyakit kita. Gitu. Dan dari korelasi ini sesungguhnya betul bahwa alam-alam obat-obat yang lain itu sifatnya mendukung saja tanpa menafikan diri kita sendiri. Allah perhatikan hati-hati makananmu, tubuhmu sendiri bisa mengobati dirimu, begitu kan? Bagaimana dengan tadi korelasi ilahiyah tadi? Terima kasih. Makasih Pak. Sudah 3, tambah Ya, lagi. Lanjut. Oh lanjut ya, saya ya. Dulu. Ya. Pertama tentang Pak Aris ya, tentang sabar dan sholat sebagai penolong kecuali yang khusyuk ya. Penyakit ada medis dan non medis. Pak Aris, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau penyakit itu karena tidak sholat. Ya, sekali lagi saya tidak setuju orang sakit itu karena tidak sholat. Kalau memang orang sakit itu karena tidak sholat, harusnya yang non-muslim semuanya sakit. Ya, sekali lagi, harusnya semua orang non-muslim itu sakit. Saya sering dulu waktu di Bogor, ada orang berjilbab, ya, pakaian yang laki-laki ya model-model salafi, ya, cingkrang dan lain sebagainya. Anaknya gangguan klep di jantungnya. Ya. Saya sempat memberikan pertanyaan gini Pak Aris. Kira-kira anak ibu sakit ini disebabkan oleh apa? Ya. Ya, ini ujian.
Oh iya, Ibu pernah tahu nggak? Ibu punya tetangga Kristen, Bu? Pak, punya. Dia cerita kalau katoan itu ya katoan sing sing nerawang ya, ya. Terus di situ ada anaknya cacat enggak? Enggak ada, Pak. Lah kok bisa? Ya, yang Kristen enggak ada anak cacat, jenengan yang katanya jaga agama kok cacat? Ya, itu kan untuk ujian mereka, Pak, biar seneng-seneng. Saya katakan jangan berpikir kayak gitu. Kunci sehat secara umum, karena Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, maka rahmannya Allah itu diberikan untuk semua orang yang mengikuti aturannya. Tanpa kecuali, tanpa memandang agama, dan tanpa memandang apapun di situ. Yang penting sesuai dengan aturan. Sekarang saya tanya, jenengan kalau di rumah, kalau ada masalah, ya kalau saya lihat di jantung anak jenengan itu, jenengan sedikit-sedikit itu mempermasalahkan apa yang nggak cocok pada diri jenengan. Saya bilang, betul nggak? Iya. Itu kan memalukan, Pak. Maaf ya, saya dulu mengatakan gitu. Itu kan memalukan. Ya. Dulu jenengan minta nikah sama si X, minta anak, ya. Tapi jenengan di dalam kehidupannya apa yang nggak cocok sedikit aja dipermasalahkan. Coba lihat yang di Kristen tadi, orang yang Cina tadi. Dia happy. Ada masalah sedikit nggak usah dibahas. Ya. Kita itu justru orang Islam itu seringkali mempermasalahkan apa yang nggak dipersoalkan oleh Allah. Contoh misalkan, Allah kira-kira mempersoalkan nggak dengan hambanya yang kerjanya prostitusi misalkan, ya, sama koruptor dan lain sebagainya. Apakah dia tidak dikasih rezeki sama Allah? Tidak dikasih kesehatan? Ya, ini kelemahan kita. Kita tidak pernah iktibar, ya, diri kita itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saya, Pak Aris, jangan pernah libatkan konsep, ya, agama dengan dunia kalau tidak jelas. Itu sebenarnya melemahkan Islam malah. Ya. Untung orangnya nggak tanya, lah wong Kristen itu kok nggak loro. Kok saya dipersoalkan tentang masalah sholatnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus real, Pak Aris. Ya, kita nggak bisa ikut-ikutan. Kalau orang lain bisa berkonsep seperti itu ya monggo, tapi saya harus real, menunjukkan kualitas diri saya, ya. Saya yang bodoh, saya yang dibantu oleh Allah, ya. Lalu masalah klinik. Memang klinik itu sangat mengganggu kesehatan, Pak. Ya. Saya banyak dimintai tolong para yai, para gus, ya. Saya memang dalam hidup setelah jadi dokter itu saya tidak mengambil bendera mana-mana, Pak. Nggak mengambil bendera NU, nggak mengambil bendera Muhammadiyah, nggak mengambil bendera PII, semua ya. Saya ingin mandiri karena saya ingin masuk di semua sektor, ya. Jadi kalau saya nanti nggak aktif di PII ya minta maaf ya. Karena saya memang punya misi besar di dalam kehidupan ini, misi untuk internasional ya, dunia ya. Jadi saya sering dimintai tolong kiai-kiai itu yang ahli wirid ya, wiridnya yang ngalor ngidul niatnya itu kadang-kadang kalau mau mati itu kesulitan ya. Kadang-kadang minta tolong saya, Dok, tolong Dok, iki Dok, kok wis tak enteni pirang dino nggak mati-mati. Ya udah ya, di situ saya analisa, saya berikan masukan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah selesai ya, terus meninggal ya. Meninggal tapi dia bangga. Kalau kita biasanya sedih, ini bangga ini ya.
Itu ya Pak Aris ya, semoga bisa difahami ya Pak Aris. Lalu Pak Yamin Belpas ya. Tadi kalau saya melihat pipi kanan kiri jenengan itu tidak sama Pak ya. Kalau saat ini kan ini kan sama Pak ya. Gerakannya ini kan sama ya. Ini Bapak tertahan ya. Itu yang Betul. mungkin perlu di apa ya istilahnya di diobati. Teruskan aja ke dokter nggak apa-apa Pak. Jadi dan saya nggak enak kalau saya mau cerita tentang karakter ya di umum saya nggak enak Pak ya. Nanti kalau memang Bapak mau kepingin Konsultasi. ya tentang Belpas silakan WA saya atau lihat TikTok ya karena di TikTok tuh banyak sekali saya ngasih tip-tip untuk banyak penyakit ya. Lalu Siap dok, nanti saya hubungi. gimana? Nanti saya hubung dokter gitu, ingin konsultasi gitu, biar Oh ini. monggo Iya, ya. Kalau ya. saya lupa diingatkan ya Pak ya. Oh, siap. Terus Terima kasih dok. ya, terakhir perhatikan masalah makanmu. Ya betul, Pak. Sebenarnya orang sehat itu cukup dari makanan, ya. Makanya di situ kita harus makanan yang halal dan thayyib, ya. Kalau kita sudah makan, Pak, orang muslim itu, kalau saya pernah ukur ya, Pak ya. Orang muslim yang kolbunya hidup itu mungkin hanya perlu makan sehari sekali, Pak. Ya. Orang muslim yang kolbunya hidup, dia bisa menjalankan ya kehidupannya itu dengan hanya makan sehari sekali. Sehari nggak munjung ya. Nanti sehari ditumpuk tiga kali ditebruk dari sisi ya enggak ya. Ya tetap ya sedikit. Karena apa? Orang takwa yang hidupnya, kolbunya hidup itu hanya menggunakan energi sedikit saja. Saya kasih Kolbu contoh ya. hidup itu maksudnya gimana, Dok? Kolbu hidup itu maksudnya gimana? Ya kolbunya hidup dengan mengingat Allah. Tadi kan saya katakan syarat kolbu hidup itu adalah mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah. Itu kan gitu. Ya, saya kasih contoh. Zaman Rasulullah perang umumnya itu Ramadan. Dan kalau tidak Ramadan, sahabat Rasulullah itu memilih puasa. Bayang no sekarang. Wong perang dalam kondisi poso. Ya, saya mungkin ke Bekasi aja gembol pakanan. Ya, ini perang dan itu kuat dan menang. Ya, bukan menjadi orang yang lemah. Karena apa? Kolbunya itu mensuplai kebutuhan dirinya itu disuplai oleh kolbu, bukan makanan fisik. Ya, jadi kita itu seringkali meninggalkan tradisi orang-orang baik kita. Tradisi mbah-mbah kita. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Dan satu lagi, Pak, ya. Tubuh itu adalah organ tubuh yang canggih sekali. Kemampuan adaptasinya itu cepat sekali. Ya, tidak ada yang lebih istimewa daripada tubuh kita, Pak. Karena apa? Satu contoh, hipertensi. Orang sakit hipertensi itu sebenarnya sudah kebangetan. Karena apa? Sudah ditopang sama jantung. Jantung itu ada 4 ya, kolom itu saling membantu. Kalau jantung belum mampu dibantu oleh otak. Kalau otak tidak mampu dibantu oleh ginjal. Sampai 3 organ berusaha untuk menjadikan orang itu sehat. Makanya tadi saya bilang kebangetan sampai kita itu sakit. Ya. Kebangetan karena kita tidak pernah mikirkan diri kita. Sing dipikir non dunyo, ya, berapi-api, emosi, semangat tempur, wah, ya nggak tahu lagi. Kelihatannya lengkap Pak Sudan Pak. Oke. Lanjut yang di chat nih dok. Apa? Lanjut yang di chat. Dokter masih ada waktu nggak? Atau Ya sudah? ada, dibaca aja Pak. Oh, pertama nih ya, saya resumekan.
Nabi Ayub ini punya penyakit kan luar biasa ya sebagai ujian. Dan dia sakit. Apakah artinya kolbunya tidak hidup ya kan? Kira-kira itu. Iya, Yang terus kedua, yang kedua eh bentar. Dari Pak Amir Faisal. ya. Bagaimana komentar dokter dengan penemuan Dr. Davis Hawkins tentang hubungan emosi dengan energi, di mana emosi negatif energinya rendah, sebaliknya emosi positif energinya tinggi. Itu satu. Kedua, bagaimana pendapat dokter dengan riset Dean Hammer yang menemukan hormon VMAT2 yang merupakan konektivitas di talamus otak dengan Tuhan. Hormon itu sangat unik, berbeda sifatnya dengan hormon yang lain, yang umumnya menerima stimulus dari interaksi horizontal. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Pak Dokter, mohon infonya terapi ilahiyah atau terapi kolbu itu metodenya seperti apa? Apakah menggunakan teknik olah pikir atau sugesti? Terus pertanyaan berikutnya dari Bu Sri Neni, tolong info untuk bertemu Pak Dokter, alamat WA-nya. Ingin menolong adik ipar kanker PD, nah saya nggak tahu mungkin Pak Dokter ini. Kanker PD 5 tahun diatasi dengan pola hidup dan pola makan sehat. Kondisi 5 tahun baik, tapi 1 tahun terakhir sakit banget. Pergi ke dokter tidak ada perbaikan, berobat sampai ke Pinang, juga ke dokter Herbar, dokter Cono. Gimana kondisi ini? Kondisinya hampir lumpuh, tidak bisa bla bla bla. Ya, oke, itu dulu. Kasih. Iya. Jadi pertama itu tentang Nabi Ayub ya, ya enggak. Jadi kalau kita hidup ini ya kita itu fokusnya kepada Rasulullah ya. Karena itu Rasul kita ya. Kalaupun ada Nabi Ayub, ada Nabi siapa aja nggak apa-apa ya. Tapi itu kan untuk Allah bercerita ya tentang nabi-nabi dahulu. Dan yang ideal ya Nabi kita, Nabi kita itu paling paling istimewa di antara manusia di dunia ini. Ya, jadi Nabi Ayub sakit itu tidak ada hubungannya dengan kolbu, tapi menyesuaikan keadaan di situ dan kodratnya Allah ya untuk Nabi Ayub ya. Jadi jangan dihubungkan dengan Nabi lah, dengan Rasul ya. Kalau dihubungkan dengan Rasulullah saya siap, tapi kalau dihubungkan yang lainnya memang nggak ada hubungannya ya. Seperti itu, Pak Amir. Tentang teori emosi yang perlu difahami Pak Amir ya. Tidak akan orang itu menemukan kolbu kalau orang itu tidak muslim. Orang muslim sedunia ini loh tidak pernah ada literatur yang berhubungan antara kolbu dengan kesehatan. Ya. Ini yang saya ketahui loh Pak Amir ya. Jadi kita sekarang itu harus bangga dengan penemuan diri kita. Ya. Jadi teori tentang emosi ya positif ini jadi positif, rendah dan jadi rendah, ya itu sangat aja Pak. Tapi yang kita bahas itu kan nilai tinggi Pak. Nilai tertinggi yakni tentang kolbu ya. Kalau kolbu itu Pak, saya mengalami banyak sekali. Atau Pak Faisal ya bisa menyaksikan sendiri. Pada saat Pak Amir Faisal iktikaf khusyuk ya, khusyuk sekali di Masjidil Haram apa Nabawi. Begitu keluar ya, Pak Amir insya Allah tidak tertarik untuk diajak maksiat. Ya. Tidak tertarik karena apa? Kolbunya itu masih hidup. Suasana dekat dengan Allah, transendental sama Allah itu cukup kuat. Sehingga apa? Otaknya ini masih dicengkram. Ya. Orang yang kolbunya hidup, otak yang misalkan tadi marah, itu kayak dikasih salju sama kolbu. Jadi tenang. Akhirnya apa? Terus mengingat Allah.
terus melakukan kebajikan. Ya, ini kalau kolbu, ya. Tapi kalau teori manapun, ya, saya melihat memang talamus itu adalah hormon tertinggi, ya. Ada lebih tinggi lagi namanya hipofise, ya. Talamus itu sendiri mempengaruhi banyak faktor di dalam kondisi yang ada. Dan kalau memang ada hormon yang istimewa di situ, ya, kembali lagi bahwa hormon itu juga akan sulit untuk didapat. Ya, sangat sulit didapat. Tapi kalau kolbu, Pak, kolbu itu sebenarnya ilmu sederhana. Cuman orang tidak mau mempelajarinya. Sekali lagi tidak mau mempelajarinya. Contoh yang paling gampang, ini masuk kepada konsep ilahiyah. Allah itu kan banyak menawarkan ciri-ciri, misalkan orang takwa, ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang muksin, ya. Pernahkah kita jadikan ciri-ciri itu sebagai referensi dalam kehidupan kita? Oh, saya harus seperti ini. Oh, saya harus seperti itu. Pernah kita? Jarang, insya Allah. Wis diwaca tok woe. Ya. Loh, itu yang nyuruh itu Allah. Yang menjamin juga Allah. Tapi kenapa kita tidak tertarik? Konsep ilahiyah itu, Mbak atau Mas, ya, adalah konsep menjadikan diri kita itu adalah Al-Quran berjalan. Menjadikan diri kita itu memiliki karakter Quran. Menjadikan diri kita itu memiliki karakter yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan menjadikan diri kita itu berkarakter para sahabat. Kalau saya sering mengatakan, konsep saya ini kalau Allah izinkan adalah apa? Menjadikan masyarakat madani real di zaman modern. Tetap ganteng, tetap gaya, tetap mobil api, ya. Tapi akhlaknya tidak tanggung-tanggung. Itu harapan saya, ya. Nah, jadi gitu ya Pak Amir ya tadi ya tentang konsep yang penemuan dari Barat ya. Jadi kalau kita sudah bukan orang Muslim, jadi di dalam teori literasi doktor itu sudah kita bedakan, Pak, konvensional sama Islami. Kalau kita boleh aja mengambil konvensional, tapi saya lebih senang pada Islam karena saya hidup untuk menunjukkan keislaman saya. Saya tidak terlalu menginginkan ya konsep Barat kecuali untuk referensi saja, Pak. Itu kalau di dunia di dunia doktoral sekarang seperti itu, Pak. Lalu tentang WA silakan ya 0818 ya XL ya 0818 itu kan SL 45 itu kode Jawa Timur 45 2213. Nah, 0818 45 2213 itu WA saya. Terus mengenai keponakan yang saat ini lumpuh ya monggo aja Mbak kalau mau ikhtiar dengan saya nanti saya pelajari lagi. Yang penting kalau buat saya itu selama ini loh ya saya itu merasa banyak nggak gagalnya, Pak. Jadi dokter dalam menangani itu banyak nggak gagalnya. Karena apa? Selama ada Allah, ya, selama ada Allah, berarti di situ bisa. Yang kedua, selama saya mengikuti ilmu pengetahuan yang baru di bidang medis, ya. Dua konsep itulah yang saya jadikan patokan di dalam pengobatan saya. Seperti itu ya, Mbak. Gimana, Pak? Moderator, sudah atau belum? Sepertinya sudah. Tapi ini ada satu lagi boleh, ada yang raise hand. Silakan, silakan. Oke, Bu Suwarni, satu aja ya. Silakan. Halo Ibu Suwarni. Halo, halo, halo ya. Silakan Bu.
Oke, mohon maaf saya nggak video ya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh Afan tadi agak terlambat ya. Kalau mungkin agak ketinggalan, saya hanya ingin berbagi pengalaman dan motivasi. Saya sependapat dengan Dokter Nasir karena saya mengalami sendiri, Dok, gitu. Jadi memang Oh iya. saya baru ngeh ini sekarang. Jadi kayak pemahaman saya yang komprehensif, totalitas ini baru sekarang karena mungkin sama-sama orang PII-nya ya. Jadi itu clue-nya itu kita kemana-mana sampai nasional tuh baru. Begini ceritanya sedikit saja. Eh, saya ini pernah sakit saraf kejepit. Iya. Mungkin sudah 10 tahunan ya bisa lebih sampai membuat saya pensiun dini dari PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Saya asalnya Sragen, Solo, Jawa Tengah. Eh Kalau menurut saya sampai bingung ya, kalau menurut teori dokter itu, kata dokter rehab medik itu, saraf kejepit itu nggak bisa sembuh. Karena semua terapi sudah saya jalankan. Dari yang renang, terapi rumah sakit, eh, everything lah seperti itu. Ya dokter mengatakan seperti itu. Akhirnya saya ya, loh kok gini ya gitu. Kalau harus operasi kan 50-50 juga. Artinya ya, oh ya udah kembali ke Allah gitu. Yang kedua, saya setelah pensiun dini tahun 2021 awal April itu 2021 Oktober Allahu Akbar itu Allah kasih saya sakit stroke. Ya, sakit stroke, pecah pembuluh darah. eh Mungkin nggak berat-berat amat. Maksud kata dokter sih lihat CT scan-nya itu nggak pecahnya itu sedikit katanya gitu. Karena kalau saya dilihat secara fisik itu eh, maksudnya cepat sekali penyembuhannya tidak seperti orang kena sakit stroke seperti itu. Jadi eh, waktu itu musim COVID Omikron, suami saya sudah tanda tangan untuk opnam, tapi saya nggak mau karena saya masih, alhamdulillah bicaranya masih jelas, eh, apa itu akal pikiran saya masih sehat gitu. Sempat adu argumen sama perawat dan dokter rumah sakit, saya bilang kalau saya mau diprotap silahkan. Tapi kalau saya dinyatakan positif, saya nggak mau diisolasi lah seperti itu. Karena apa? Ya kalau memang ini jalan saya kembali ke Allah ya, saya pengen tenang. Saya pengen selalu ingat Allah. Pengen husnul khotimah lah intinya seperti itu ya nanti terserah kehendak Allah. Jadi sakit stroke pun uh, akhirnya saya terapi dengan kalau istilah sekarang tuh holistik ya. Itu artinya saya tidak melepaskan secara medis tidak itu acuan, tapi tidak harus secara medis penyembuhan itu. Ya, ada bahkan bekam fasdu sampai sekarang kadang-kadang juga saya masih pakai kontrol dokter juga masih itu meskipun sisa stroke itu mungkin masih 1-2%, tapi kalau menurut saya sembuh. Nah, terakhir itu saat kena stroke itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun ya. Kalau sekarang kan udah 4 tahun. Itu saya kena tumor parotis, Dok. Dan itu Ya. sudah dijadwalkan operasi di RSUD Sragen. Nah, tanggalnya sudah ada, eh, tapi Allahu Akbar, saya nggak tahu ya, Dok. Itu perkembangannya kan apa itu pesat sekali. Allahu alam ya itu tumor atau kanker. Katanya kalau tumornya itu cepat katanya kanker. Allahu alam. Saya nggak ke lab, nggak kemana-mana, mau dibiopsi juga nggak. Akhirnya intinya semua itu kita kembali ke Allah. Itu termasuk tumor parotis tadi eh, kan apa kalau apa itu nama dioperasi itu kan selain bisa cacat di wajah, juga bisa tengkleng katanya nggak bisa kembali. Akhirnya ya udah kembali ke Allah lagi seperti saraf kejepit tadi. Ya ini Ya. analisa manusia, dokter juga manusia, tapi Allah yang punya segalanya. Termasuk sakit stroke tadi, Dok. Itu Iya. Ya. artinya eh, saudara-saudaraku semuanya, keluarga besar PI yang hari ini pagi ini ikut kajian, benar kata Dokter Nasir.
kita kembali ke Allah. Quran hadis itu cukup bagi kita sebagai panduan. Semua sudah ada ketika qul huwallahu ahad, Allahu somad, kemudian walillahi asmaul husna fad'uhu biha, itu sudah cukup. Banyak lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, katakanlah. Jadi nggak ada lah kita ini sebagai mukmin keraguan sedikit pun pada Allah. Dan masalah apapun, saya pikir nggak hanya sakit. Itu saja teman-teman, Dokter Nasir. Oke, makasih Bu. Semoga Ya, menyemangati. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung direspon. Ada lagi? Oh, ini ada di chat nih Pak Amir, masih penasaran nih. Oh ya, nggak apa-apa. Maksudnya kenapa Anda membuat dikotomi agama dengan sains? Bukankah Allah sebenarnya sendiri memerintahkan kita mengilmui keduanya? Ini masih belum klik nih kayaknya nih. Ya silakan. Saya tidak membuat dikotomi, Pak. Tapi memang sekarang dunia Islam itu harus jelas ya. Saya Islam ya, saya harus kuat di Islamnya. Bukan saya kuat di non-Islamnya. Ini kalau saya loh ya. Ya. Jadi makanya di sekarang itu banyak Pak para dokter itu yang betul-betul mengkhususkan teori konven itu menjadi teori yang berbasis Islam, dan itu sudah mulai dibangun di Indonesia, di Malaysia dan lain sebagainya. Kalau kita bangga selalu dengan non-Muslim, seperti yang saya katakan tadi, dari saya sebelum lahir ya, mungkin dari perang salib kita kalah, akhirnya banyak yang dibakar, dan sampai detik ini tidak ada yang membahas tentang kolbu. Padahal Allah itu tidak melihat rupa kita, tidak melihat pakaian kita, dan Allah itu hanya melihat kolbu kita. Alangkah ruginya ya, kita bisa bangga dan dibanggakan oleh orang lain karena baju kita. Tapi kolbu kita bagaimana? Ya. Saya tidak mendikotomi ya Pak ya. Saya kan bilang saya selalu bilang saya, bukan kita ya. Kalau saya ngomong kita, saya keliru. Saya mengajak-ngajak orang lain seperti itu. Hidup saya untuk Allah Pak. Benar Pak. Kekayaan saya pun juga untuk Allah Pak. Tidak ada satupun yang ada pada diri saya bukan untuk Allah. Makanya saya hidup itu hanya untuk membesarkan nama Allah. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu yang perlu saya pelajari. Agar generasi kita itu mempunyai perubahan paradigma. Contoh gini Pak, saya sering bilang di masjid, jangan pernah bilang kita harus merubah. Seorang pendai itu harus sabar. Jangan sampai kita melihat para pendai itu sering emosi. Akhirnya apa? Anak-anak kita itu menganggap orang pendai itu wajar kalau emosi. Nah, itu kan paradigma yang keliru. Misalkan lagi, kita melihat keluarga di masyarakat masjid itu kaya-kaya, tapi pelitnya luar biasa. Ya. Jangan sampai saya bilang, anak-anak kita itu menganggap kita pelit, orang takwa pelit, orang mukmin pelit. Ini masyarakat loh ya. Tapi nggak mungkin teori takwa mukmin itu pasti tidak pelit. Dan jangan sampai anak-anak kita itu menganggap orang kalau beragama Islam pelit itu wajar. Nah, ini kan ciloko. Makanya saya katakan ya, saya senang dengan Quran dan Sunnah. Ya, dan saya akan membuktikan kebenaran Allah, kebenaran Quran, kebenaran Rasul dalam kehidupan kita. Ya, maaf ya Pak Amir ya, saya bukan dikotomi. Oke. Itu gaya saya. Ya, monggo. Baik. Tadi dari Ibu itu ada yang perlu ditanggapi? Ibu siapa? Oh iya, Bu. Jadi ya memang alhamdulillah kalau Ibu bisa menemukan dalam kehidupan Ibu konsep tawakal ya, itu bagian dari konsep ilahiyah.
tidak ada manusia yang sia-sia kalau mengikuti Allah. Benar, Pak. Saya sekarang lagi membuktikan, ini buat teman-teman di PII, orang yang hidupnya menggantungkan diri pada Allah. Contoh marbot, ya. Contoh orang-orang yang kerja di masjid. Itu harus kehidupannya lebih baik. Kalau tidak baik, berarti ada yang keliru. Dan saya senang penelitian seperti itu saya senang. Saya ingin membuktikan korelasi antara kedekatan kita sama Allah itu dengan kehidupan kita. Karena ini janji Allah. Ya. Kecuali bukan janji Allah. Makanya saya bingung juga lihat para dai, para itu ahli ibadah sing hidupe ya kayak gitu. Saya sendiri bingung, Pak. Benar, jujur bingung saya. Harusnya orang mukmin sama takwa itu hidupnya makmur. Harusnya. Ya, gitu ya, Pak ya. Minta maaf ya. Baik. Saya kira cukup ya. Bapak Ibu, Anda Yunda, terima kasih Dr. Nasir sudah memberikan satu pemandangan atau satu pandangan yang berangkat dari pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi satu ibrah, satu pelajaran. Bahkan mungkin teman-teman KBP yang tadi sudah ada satu dua ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Dr. Nasir mungkin bisa lebih bisa ya Pak? Monggo, Pak. Terima kasih. Saya kira cukup Bapak Ibu, Anda Yunda, marilah sekali lagi terima kasih pada Dr. Nasir yang hadir. Ya. Saya minta maaf ya kalau ada Terima kasih khilafnya sekali ya. lagi. Marilah kita akhiri. Jam 7 ya, Dok. Oh iya, Pak, jam 7, Pak. Marilah kita akhiri mengakhiri dengan membaca doa majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Salam ya. Matur suwun, Dok. Nggih. Terima kasih, Dok. Sama-sama.